Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 150 kembali ke puncak. Karena Murong Xinyu tidak memiliki kultivasi, kecepatan berjalannya terlalu lambat. Agar mereka dapat dengan cepat mencapai bagian dalam gua, Chu Feng hanya bisa menggendong wanita cantik itu di punggungnya dan berlari. Namun, harus dikatakan bahwa dia merasa cukup baik. Mengapa tempat ini disebut Livelin? Saat Chu Feng menggunakan teknik langit kekaisaran dan dengan cepat berlari dengan kecepatan tinggi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya. Saya juga tidak begitu paham. Namun, tempat itu sudah ada saat White Tiger Villa pertama kali didirikan. Jawab Murong Xinyu. Oh. Jelas, Chu Feng dapat mendengar bahwa Murong Xinyu mengatakan hal-hal dengan setengah hati karena Livelin pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak dapat dikatakan kepada orang lain. Murong Xinyu agak berhati-hati terhadapnya sehingga dia tidak mau mengatakan kebenaran sepenuhnya. Namun meski begitu, Chu Feng masih mengerti, jika Livelin tercipta bersamaan dengan White Tiger Villa, bisa terlihat kalau di sana tersimpan sebuah rahasia yang amat besar. Kecepatan Chu Feng sangat cepat saat ia melesat maju. Bahkan kuda Vergana tidak dapat menandingi kecepatannya. Pusat Livelin berada di dasar White Tiger Villa, jadi setelah beberapa saat, Chu Feng tiba di area inti Livelin. Pada saat itu, terowongan itu terbuka lebar dan seperti istana bawah tanah. Chu Feng dan Murong Xinyu melihat banyak mayat di sana dan darahnya bahkan memancarkan sedikit panas. Jelas, orang-orang itu meninggal baru-baru ini. Juga, semakin jauh mereka melangkah maju, semakin banyak mayat yang ada, dan kultivasi mayat-mayat itu menjadi semakin kuat. Mereka bangkit dari alam asal ke puncak alam asal. Untuk mengetahui bahwa kultivasi itu dapat dihitung sebagai yang berada di puncak bahkan di sekolah naga biru. Melanjutkan, bahkan ada mayat alam mendalam. Meskipun hanya di alam mendalam tingkat 1, itu masih ahli alam mendalam. Bahkan ahli alam mendalam terbunuh. Wah, alam mendalam. Cepat, bantu aku menyerap energi sumbernya. Egi masih di sana, tetapi dia hanya diam saja. Namun, ketika dia melihat sisa-sisa ahli alam mendalam, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Egi yang sudah memasuki alam asal tidak tertarik dengan energi sumber milik para kultivator alam asal, namun, dia tetap sangat tertarik pada para ahli alam mendalam. Chu Feng tidak tinggal diam dan dia pergi ke samping sisa-sisa ahli alam mendalam dan diam-diam menyerap energi sumbernya untuk Egi. Namun dibandingkan dengan Chu Feng, Murong Xinyu tidak bisa tetap tenang. Dia menangis dengan sedih di seluruh wajahnya, kakek pelindung keenam. Aku tidak pernah menyangka bahkan dia terjebak dalam masalah ini. Orang macam apa dia? Setelah menyerap energi sumber, Chu Feng bertanya. Dia adalah salah satu dari 6 pelindung White Tiger Villa milikku dan dia adalah bawahan ayahku yang paling setia. Dia menjaga Livelin ini dan melindungi keselamatan ayahku. Aku tidak menyangka dia juga akan terbunuh. Sepertinya mereka benar-benar menyerang Livelin. Ayahku mungkin dalam bahaya sekarang. Murong Xinyu semakin khawatir. Asteris gemuruh-gemuruh tepat pada saat itu, jauh di dalam Livelin, sebuah ledakan besar bagaikan guntur bergema. Meskipun jaraknya sangat jauh, suara itu masih terdengar jelas di telinga Chu Feng dan Murong Xinyu. Bahkan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dapat dilihat tingkat serangan apa yang dibutuhkan untuk menciptakan kekuatan seperti itu. Asteris gemuruh-gemuruh setelah itu, suara-suara keras terus terdengar. Chu Feng dapat menahannya, tetapi Murong Xinyu sudah terguncang oleh tanah saat dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, tidak dapat berdiri diam. Namun, dia tetap berkata kepada Chu Feng, cepat bawa aku ke sana. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyakiti ayahku. Apa kau idiot? Dengan suara dan kekuatan seperti ini pasti pertarungan antara ahli alam mendalam. Jika kau pergi ke sana, kau hanya akan menjadi umpan meriam. Chu Feng melotot tajam ke arah Murong Xinyu dan kemudian mengabaikannya. Dia mengeluarkan kompas roh dunia dan ingin mencari beberapa petunjuk. Itu kompas roh dunia. Kau benar-benar seorang spiritualis dunia. Melihat kompas roh dunia di tangan Chu Feng yang memancarkan cahaya dan segala macam simbol, Murong Xinyu terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat seorang spiritualis dunia sebelumnya, dia pernah mendengar tentang metode spiritualis dunia. Jadi, dia saat ini dapat memastikan bahwa Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia. Hanya saja, terlalu mengesankan untuk menjadi seorang spiritualis dunia pada usia itu. Chu Feng mengabaikannya dan fokus menganalisis situasi di depannya bersama Egi. Akhirnya, dia mendapatkan beberapa hasil yang sangat bagus. Livelin kemungkinan besar adalah pintu masuk ke makam kaisar, namun, arah pintu masuk adalah arah tempat para ahli alam mendalam bertarung. Hal itu menempatkan Chu Feng dalam situasi yang sulit karena orang-orang di White Tiger Villa tentu saja mengetahui rahasia Livelin. Saat ini, mereka saling serang di pintu masuk makam kaisar. Jadi, kemungkinan besar mereka memperebutkan sesuatu. Bisa jadi harta karun, atau bisa juga hak untuk memasuki makam kaisar.
Akan tetapi, dengan kekuatan Chu Feng saat ini, meskipun dia tahu ada harta karun di depannya, dia tidak bisa gegabah maju terus, sebab setelah dikejar Sang Guan Tian, dia sangat menyadari jarak antara dirinya dan para ahli alam mendalam. Tidak apa-apa jika kau tidak pergi. Jika kau tidak pergi, aku yang akan pergi. Tepat pada saat itu, Murong Xinyu mendengus dingin dan sambil tersandung dan terhuyung-huyung, dia berlari semakin dalam ke Livelin. Apakah kamu mencari kematian? Melihat itu, Chu Feng berlari, tiba di depan Murong Xinyu dan meraihnya. Lepaskan aku. Murong Xinyu berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Ketika dia berpikir bahwa ayahnya sendiri mungkin sedang menghadapi bahaya dalam hidupnya saat itu, dia tidak punya cara untuk tetap tenang. Kamu, tenanglah. Kamu sama sekali tidak memiliki kultivasi, jadi ketika kamu tiba di sana, bagaimana kamu bisa membantunya? Kamu tidak hanya tidak akan dapat membantu ayahmu, kamu bahkan akan mengalihkan perhatiannya dan menyebabkan dia terluka parah oleh orang lain. Chu Feng mengingatkan dengan keras. Apa yang bisa kulakukan? Apakah aku hanya bisa melihat ayahku diserang dan tidak melakukan apa-apa? Murong Xinyu menangis tanpa suara. Dia merasa sangat tidak berdaya saat menangis dan terlihat bahwa dia benar-benar khawatir dengan ayahnya. Tepat pada saat itu, suara ledakan yang memekakkan telinga akhirnya berhenti. Sebagai tanggapan, Chu Feng menggendong Murong Xinyu di punggungnya lagi dan dengan serius memperingatkan. Tanpa izinku, kamu tidak boleh berteriak tanpa alasan. Jika ayahmu merasa terganggu, kamu adalah penjahat yang membunuhnya. Aku akan mendengarkanmu. Murong Xinyu mengangguk patuh karena pada saat itu, dia benar-benar tidak berdaya. Di sisi lain, pemuda itu dapat dengan tenang menganalisis situasi di depan matanya dan dia menjadi tulang punggungnya. Itu memaksa Murong Xinyu untuk mendengarkan kata-kata Chu Feng. Pada situasi itu, Chu Feng menyembunyikan auranya dan memperlambat langkah kakinya. Dia perlahan-lahan berjalan lebih dalam ke Livelin. Dia tidak berani menggunakan kekuatan rohnya karena dia tidak tahu apakah ada spiritualis dunia di depannya. Jika ada, dia akan ketahuan dan segalanya tidak akan berjalan baik. Namun, untungnya, setelah berjalan beberapa mil, tidak ada yang aneh. Sebaliknya, suara yang sangat jelas memasuki telinga Chu Feng dari dekat. Murong Yangguan, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin menghancurkan fondasi keluarga Murong yang telah berdiri selama 500 tahun? Suara itu sangat jelas, namun sangat berat. Orang itu pasti terluka parah. Namun, setelah mendengar suara itu, Murong Xinyu di punggung Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Jelas, orang itu adalah ayahnya, penguasa White Tiger Villa, Murong Yunluan. Ketika kata-kata Murong Yunluan keluar dari mulutnya, sebuah suara sombong juga terdengar, adikku, kau benar-benar salah paham. Aku tidak menghancurkan fondasi Villa Harimau Putihku. Aku akan membiarkan Villa Harimau Putihku kembali ke puncak.